Tes 1, tes 1. Halo sahabat wirid, Traveling with Jesus. Hari ini Minggu 28 Februari 2021. Kami kembali hadir untuk Anda dalam membacakan bacaan liturgi harian sesuai dengan kalender liturgi Katolik. Hari ini adalah hari Minggu Prapaskah kedua, dan dalam tayangan ini Ibu saya Angela Marsh, Kak Tina, dan Amelia akan menemani Romo Dinong membacakan bacaan liturgi hari ini. Tayangan hari ini akan ditutup dengan renungan dari Romo Dinong. Selamat mengikuti. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat datang di channel Traveling with Jesus, teman baca Alkitab setiap hari bagi Anda semua. Bacaan kami ambil dari kalender liturgi Katolik. Mulai sekarang, Anda bisa mengakses bacaan yang kami bacakan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Italia. Bacaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dapat diakses setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan khusus bahasa Italia hanya pada hari Minggu. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda, mempelaimu yang terkasih. Datang dan penuhilah hidup kami dengan karunia-karuniamu. Amin. Kurban Bapak Abraham, leluhur kita. Pembacaan dari kitab Kejadian. Setelah Abraham mendapat anak Ishak, maka Allah mencobai Abraham. Allah berfirman pada Abraham, "Abraham." Abraham menyaut, "Ya Tuhan." Sabda Tuhan, "Ambillah anak tunggal kesayanganmu, yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Maka sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepada Abraham. Abraham lalu mengulurkan tangannya dan mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit, "Abraham, Abraham." Sahut Abraham, "Ya Tuhan." Lalu Tuhan bersabda, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Kini aku tahu bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Diambilnya domba itu dan dipersembahkannya sebagai kurban bakaran pengganti anaknya. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri." Demikianlah firman Tuhan. "Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut.
dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Melalui keturunanmu lah segala bangsa di bumi akan mendapat berkat, sebab engkau mentaati sabdaku. Demikianlah sabda Tuhan. Aku berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku tetap percaya sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas, sungguh berharga di mata Tuhan, kematian sama orang yang dikasihinya. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Ya Tuhan, aku hamba-Mu, anak dari sahayamu. Engkau telah melepaskan belengguku. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya, di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Bacaan kedua. Allah tidak menyayangkan anaknya sendiri. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Allah bahkan tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya demi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak menganugerahkan segalanya bersama anaknya itu kepada kita? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah wafat, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal.
Dari dalam awan terdengarlah suara Allah Bapa. Inilah anakku terkasih, dengarkanlah dia. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus berbicara tentang bagaimana ia akan menderita sengsara. Sesudah itu ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah-ubah di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang sanggup menggelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia dan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Petrus berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengarlah suara, "Inilah anakku terkasih, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu memandang sekeliling, mereka tidak lagi melihat seorang pun bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan supaya mereka jangan menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, salam dalam kasih Kristus. Pada hari Minggu Prapaskah kedua, bacaan Injil menceritakan tentang Yesus menampakkan kemuliaannya di atas sebuah gunung yang tinggi. Kemuliaannya itu ditampakkan di depan mata ketiga muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ketiganya mula-mula dibawa Yesus ke sebuah gunung yang tinggi. Mereka berjalan bersama dengan Yesus, dan selama dalam perjalanan atau pendakian ke atas gunung yang tinggi itu, tidak terjadi apa-apa. Perjalanan itu biasa-biasa saja. Yesuslah yang membawa ketiga murid itu. Yesuslah yang memimpin perjalanan itu. Hal yang luar biasa terjadi di tempat yang tinggi, yaitu bahwa Yesus yang tadinya pemimpin dan kawan seperjalanan itu, yang tadinya biasa-biasa saja, kini ada sesuatu yang luar biasa yang ditampakkan dan dilihat oleh ketiga muridnya itu.
Pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang sanggup menggelantang pakaian seperti itu. Suasana yang sangat indah itu mendahului suara pemakluman yang muncul dari dalam awan. Inilah anakku terkasih, dengarkanlah dia. Murid-murid itu mendapat perintah untuk mendengarkan Yesus, karena Yesus adalah anak Allah yang terkasih. Yesus harus didengarkan karena dia adalah anak kesayangan Allah. Bahkan Musa dan Elia pun muncul, dan keduanya berbicara dengan Yesus. Keduanya mendengarkan apa yang dibicarakan oleh Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Dia berjalan bersama-sama dengan kita sehari-hari. Mungkin kita tidak menyadarinya, mungkin kita tidak melihatnya, karena dia hadir dalam rupa yang biasa-biasa. Kita tidak merasakan keistimewaan kehadirannya dalam hidup harian kita. Akan tetapi, seperti kepada 3 murid, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dalam hidup harian kita yang biasa sehari-hari, Yesus sedang membawa kita untuk mengalami kemuliaannya. Kita harus seperti ketiga murid itu terus berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, bahkan sampai ke gunung yang tinggi untuk melihat kemuliaannya. Seringkali kita tidak mau mendengarkan kehendaknya. Kita tidak mau setia mengikuti ajakan dan tuntunannya. Kita menolak untuk dibawanya. Kita tidak mau bertolak ke tempat yang lebih dalam atau naik ke gunung yang tinggi dari kehidupan iman kita. Kita seringkali merasa cukup dengan melingkari lereng gunung, mengikuti selera dan keinginan kita sendiri. Dalam menjadi murid Yesus atau pengikut Yesus, sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita harus belajar dari ketiga murid itu terus berjalan, bahkan sampai ke gunung yang tinggi di mana Yesus membawa mereka. Saudara-saudariku yang terkasih, seringkali kita tetap berlaku atau bersikap menurut selera dan keinginan kita sendiri, sehingga kita belum bisa melihat dan mengalami kemuliaan Tuhan Yesus. Seringkali kita tidak setia mengikuti perjalanan bersama dengan Tuhan Yesus yang membawa kita ke tempat yang lebih dalam atau yang lebih tinggi untuk menikmati kemuliaannya yang luar biasa, yang menakjubkan, yang membahagiakan, sebagaimana dialami oleh ketiga muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dalam masa puasa pantang selama masa Prapaskah ini, kita belajar untuk mendengarkan, untuk merenungkan kembali sejauh mana kita setia mengikuti ajakan Tuhan Yesus yang mau membawa kita ke suatu tempat, yang setia menuntun kita. Dia hadir bersama kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita setia mendengarkannya dan mengikuti tuntunan, supaya kita tetap berjalan bersama Dia, menghadap dan melihat kemuliaannya. Semoga
melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria, kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal, peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan. Amin. Para sahabat We Read Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, cita-cita, rencana-rencana, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan, dan imanmu senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. We Read Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.